Selamat malam Romo. Silakan Pak. Saya Heri dari Santo Yosef Cinangoh. Saya tertarik dengan jawaban Romo tadi bahwa jiwa terpisah dari badan terkubur. Itu kan ya Romo ya. Jadi yang menghadap itu jiwa. Tapi saya ingin bertanya tentang Yesus. Kalau boleh saya mengutip nih, walaupun saya tidak hafal. Pagi-pagi benar Magdalena datang ke kuburan Yesus dan menghadapi kuburan Yesus itu kosong. Dan yang ada itu hanya kain putih, berikut badannya pun tidak ada. Kalau nggak salah begitu Romo. Jadi kalau menurut saya berarti badan dan jiwanya Yesus pun ikut tidak ada. Tolong dijelaskan Romo. Ya. Makasih. Penjelasannya Bapak sudah betul tapi masih agak kacau. Jadi sudah betul tapi belum pilah. Saya bantu untuk pilah ya. Jadi secara garis besar sudah ada benernya, tetapi belum ada nalarnya. Saya beri nalar. Yesus Kristus meninggal dunia, artinya jiwa dan badannya berpisah. Cerita yang Bapak kutip tadi bukan peristiwa wafatnya Yesus, tetapi kebangkitan Yesus. Nah itulah kenapa Yesus disebut buah sulung kebangkitan. Nanti kita semua pada akhir zaman juga akan dibangkitkan. Artinya jiwa dan badan kita akan disatukan kembali. Jadi orang mati itu begini. Begitu orang mati jiwa dan badannya terpisah. Itu yang terjadi dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya pada kayu salib ya sudah badannya layu, badannya ngelumpruk. Maka diturunkan dari kayu salib, dimakamkan. Nah pada saat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, dimakamkan, ini namanya mati. Wafat Kristus, mati. Mati berarti jiwa dan badannya terpisah, seperti kematian semua orang. Kalau kita mati, semua terpisah. Tetapi pada hari Minggu, pada hari Minggu itu ya, pada hari Minggu terjadi kebangkitan. Berarti jiwa dan badan yang terpisah tadi disatukan lagi. Inilah yang disebut kebangkitan. Nanti pada akhir zaman kita pun akan mengalami hal yang sama. Pada saat kita mati, badan dan jiwa pisah. Nanti pada akhir zaman itu, badan dan jiwa kita tenang, tidak akan tertukar. Tenang, tidak akan tertukar. Tenang, tidak akan tertukar. Badan dan jiwanya Pastor Markus ya tetap ketemu dengan badan dan jiwanya dia. Badan dan jiwanya Romo Bayu tetap ini. Semua orang tidak akan ada yang tertukar. Tenang, Tuhan administrasinya bagus. Ya, tenang. Jadi begitu dipisahkan sekarang, pada akhir zaman dibangkitkan. Itulah yang disebut kebangkitan badan yang kita yakini dalam kredo atau syahadat yang pada hari Minggu kita doakan. Aku percayakan gereja ya dengan kebangkitan badan. Itu artinya adalah persis cerita seperti Yesus Kristus tadi. Yesus itu bangkit, badan dan jiwanya ketemu lagi. Bahasa Indramayunya balik maning. Kita pun nanti pada akhir zaman yang dipisahkan ketemu lagi, balik maning. Itulah kenapa Yesus Kristus hidup mengalahkan maut. Itu nanti kita pun akan mengalahkan maut karena ikut numpang kekuasaannya Tuhan Yesus. Kalau Yesus Kristus bangkit karena kuasanya, kalau kita bangkit karena kuasa Yesus, dibangkitkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ditanyakan tapi saya jawab sekalian. Sifatnya sekarang, sifatnya badan kebangkitan itu ya sama ya berbeda. Jadi badan kita yang sekarang dan badan yang nanti setelah kebangkitan sekaligus berbeda, sekaligus sama. Ya gimana itu? Halo, bingung kan? Sama tapi ya beda. Buktinya ada dalam ayat-ayat Alkitab. Yesus Kristus setelah bangkit, orang tidak langsung kenal. Maka badannya berarti ada bedanya. Tapi begitu dilihat lebih lanjut, kenal. Contoh Maria Magdalena. Maria Magdalena mengira Tuhan Yesus tukang taman. Tapi begitu dipanggil Maria, Rabuni. Langsung kenal. Berarti ya sama ya berbeda.
wajahnya wajah Yesus persis seperti sebelum wafat, tetapi ada sifat-sifat yang lain. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang berikutnya adalah waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu rumah yang terkunci. Rumahnya pintu ditutup, semua terkunci, tanpa ketok pintu, tanpa buka pintu. Bahasa Jermannya Tuhan Yesus ujuk-ujuk ada dalam ruangan. Berarti badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan mampu menembus tembok dan pintu. Ini dalam bahasa Alkitab, bahasa Rasul Paulus disebut tubuh kebangkitan, badan kemuliaan. Jadi badan kemuliaan itu nanti seperti apa, Romo? Ya sama ya beda. Samanya bagaimana? Maksudnya sama adalah kita bisa dikenali sebagai kita. Maksudnya begini, Romo Bayu nanti kalau dibangkitkan pada akhir zaman, ya tetap wajahnya seperti ini, bisa dikenali sebagai Romo Bayu, bukan Tom Cruise. Ya begini wajahnya, tapi dalam wujud kemuliaan. Kalau dipandang itu hitam tapi menyenangkan gitu loh. Kayaknya kok wajahnya jelek, didekati kok bagus. Nah gitu loh maksudnya. Itu tubuh kemuliaan tuh begitu. Semua orang tidak ada yang jelek lagi. Semua dalam gampangnya dalam kesempurnaan gitulah. Ini bahasa gampangnya begitu. Tidak ada tubuh kebangkitan itu jelek. Nanti jadi yang rusak-rusak ini jadi benar. Kacamata ini tidak dibutuhkan, saya buang. Tapi jangan sekarang. Nanti pas tubuh kebangkitan, mata minus tidak ada. Karena mata minus itu apa? Badan jasmani, badan sebelum kebangkitan. Mata menjadi minus setelah kebangkitan. Badan tidak lagi mengalami yang namanya sakit. Jadi tenang, nanti Anda tidak akan sakit gigi. Tidak ada panu, kudis, kadap, kuram, nggak ada. Rorombehen apalagi nggak ada. Anda yang botak-botak numbuh rambutnya. Kalau kita pergi tidak perlu pakai apa-apa. Ini gambaran, saya pakai bahasa gampang. Jadi tubuh kebangkitan itu tidak terbatas lagi. Terkunci pintu ya jalan aja. Tadi saya jalan dari Bandung ke sini naik travel, tung 2 jam. Tubuh kebangkitan tinggal merem, ting, nyampe. Itu terbukti dari tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus. Penampakan terjadi di Yerusalem itu. Tapi Tuhan katakan, aku menunggu kalian di Galilea. Galilea itu di utara, jaraknya 200 kilo. Dalam sekejap, ting, Tuhan nyampe ke Galilea. Nah ini, tidak ditanyakan tapi saya jelaskan supaya kita tahu. Tubuh sekarang, sebelum kebangkitan, disebut juga tubuh duniawi, ia sama, ia berbeda dengan tubuh kemuliaan. Ada yang samanya, tapi ada perbedaannya. Samanya apa? Kita bisa dikenali masing-masing pribadi ini. Perbedaannya apa? Tubuh kebangkitan tidak lagi terikat oleh hukum dunia. Sakit itu kan hukum dunia. Kalau gigi dicabut itu kan sakit, itu hukum dunia. Ini rambut rontok ini kan hukum dunia. Keriput itu kan hukum dunia. Anda makin tua sudah nggak terlalu kenceng kena gravitasi. Ini keriput, ini hukum dunia. Tenang ibu-ibu, tubuh kebangkitan tidak ada keriput, tenang saja. Nggak usah pakai pengencang operasi plastik ember itu nggak usah. Karena tubuh kebangkitan itu tubuh sempurna, dalam arti tidak terikat hukum dunia. Baik, yang lain pertanyaan berikutnya silakan. Wah, ya, Michelle. Saya dari Rengas Dengklok. Nama saya Lucia. Saya mau nanya Romo. Mic-nya agak dekatin. Sudah meninggal. Mic-nya agak dekatin biar kedengaran. Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi saya sering ngimpi Romo, kok saya sering diajak, habis diajak digandeng suruh pergi jauh-jauh, tapi langsung disuruh balik lagi. Apa maksudnya Romo? Saya mau nanya. Mimpi apa Bu? Mimpi ketemu. Ketemu dengan suami saya. Oh baik. Sudah 20 tahun meninggal. Ya. Tapi dalam mimpi suami saya sering ngajak saya
jalan-jalan sampai jalan jauh, terus jalan itu buntu, Buntu, terus baik. saya suruh balik lagi. Suruh oleh suami dalam mimpi itu ya Bu ya. Iya. Oh baik. Makasih. Artinya apa? Nggak tahu. Ya Ibu tanya kepada saya artinya Ya, apa? Oh saya baik. tanya sama Saya jawab pastor, ya. Sudah Terima kasih, meninggal ya. 20 tahun yang lalu ya Bu ya. Iya. Artinya Ibu sangat mencintai suami Ibu. Nah itu artinya Bu. Terima kasih. Bahkan setelah 20 tahun meninggal masih tersimpan dalam hatinya, terkenang-kenang segala kebaikan, cinta kasih suami padaku. Muah, muah, muah. Itu artinya Bu, cinta Ibu luar biasa, mengatasi ruang dan waktu, bahkan 20 tahun pun tidak memadamkan kasih dalam hati Ibu. Jadi Ibu sering doakan suami supaya segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalaupun sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, gantian suami mendoakan Ibu yang masih berjuang di dunia ini. Amin. Tepuk tangan untuk Ibu, saudara-saudari. Ya, Lanjut silakan tadi. yang lain.